Oke, terima kasih sebelumnya, dan sebelumnya juga saya mengucapkan mohon maaf karena eh, terkait dengan gangguan untuk jaringan yang ada di internet. Maka eh, untuk perkuliahan secara daring tidak bisa kita laksanakan ya. Ada sedikit gangguan di jaringan koneksi yang tidak stabil sehingga dari tadi tidak bisa masuk ya, mohon maaf. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk perkuliahan pada kesempatan sore ini ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pada kesempatan sore ini kita kembali berjumpa bertatap muka secara daring untuk perkuliahan mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, pada kesempatan sore ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan analisis solvabilitas. Oke, sebagaimana yang ada. Jadi di sini merupakan salah satu analisis rasio yang memang penggunaannya ini juga sangat penting. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang analisis likuiditas. Nah, untuk sore ini kita akan menjelaskan tentang analisis solvabilitas. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke materi untuk lebih mempersingkat waktu ya. Oke. Jadi analisis rasio di sini memang ada beberapa jenis ya. Yang antara lain di situ ada analisis rasio solvabilitas, ada analisis rasio likuiditas ya. Oke, baik. Nah, kita masuk ke analisis rasio untuk yang solvabilitas. Oke, ini. Jadi rasio pengukuran solvabilitas ini adalah sebelum kita masuk ini ya, hal-hal yang menguntungkan dalam jangka pendek dengan mudah dapat digoyangkan dengan pos-pos jangka panjang. Jadi memang ini merupakan sebuah gambaran ya, bahwasanya memang kondisi jangka pendek ini memang tidak menjamin suatu masa yang akan datang atau kondisi jangka panjang, karena memang di sini terjadinya hal-hal yang tentunya di sini bisa terjadi perubahan-perubahan dari kondisi-kondisi yang ada di sini, termasuk terkait dengan penyajian laporan keuangan atau aktivitas bisnis yang terjadi. Nah, ada beberapa hal yang memang di sini bisa ya melakukan ini ya perubahan. Di sini yang pertama adalah berkaitan dengan adanya understated ya, ini ya. Sebentar ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi ada beberapa hal ya yang ini memang kelihatannya menguntungkan untuk jangka pendek, tetapi ternyata tidak menjamin ya untuk jangka panjang. Ini yang pertama adalah berkaitan dengan adanya understated atau dicatat terlalu kecil terhadap depresiasi. Jadi ketika depresiasi atau penyusutan ini dicatat terlalu kecil, maka di situ tentunya akan menimbulkan residu ya, atau nilai residu daripada suatu aset, sehingga kadang nilai residu ini memiliki nilai sedangkan aset tersebut ini ternyata sudah tidak bisa memberikan manfaat. Jadi contoh sederhana saja, misalkan saja
terkait dengan pembelian aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan seperti misalkan kendaraan katakanlah. Nah, kemudian di situ ternyata untuk umur ekonomis ditetapkan 5 tahun dan ternyata untuk besarnya penyusutan ini ternyata ditetapkan lebih kecil. Jadi misalkan saja depresiasinya ditetapkan per tahunnya 100.000. Nah, sehingga tentunya dalam jangka waktu sampai umur ekonominya habis ternyata di situ untuk suatu aset ini memiliki nilai residu atau nilai sisa, padahal aset tersebut memang sudah tidak bisa memberikan manfaat. Nah, ini tentunya akan terjadi perubahan. Oke. Kemudian yang kedua adalah jatuh tempo dari utang jangka panjang yang tidak diperkirakan atau direncanakan dengan baik. Nah, makanya di sini perusahaan perlu melakukan berbagai macam perencanaan pembuatan ini apa istilahnya pendokumentasian atau menginventarisir setiap hutang-hutang yang dimiliki oleh perusahaan baik untuk hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Jadi memang kalau hutang jangka pendek, jangka waktu pengembalian kurang dari 1 tahun, sedangkan kalau hutang jangka panjang, di sini tingkat pengembalian tentunya lebih dari 1 tahun. Namun demikian, tentunya hutang jangka pendek seiring dengan berjalannya hutang jangka panjang seiring dengan berjalannya waktu tentunya di sini juga akan sampai pada masa pelunasannya. Nah, sehingga di sini diperlukan perencanaan-perencanaan yang baik, kemudian melakukan inventarisir atas hutang-hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk hutang jangka panjang, sehingga ketika hutang jangka panjang ini akan jatuh tempo maka di situ perusahaan sudah memiliki kesiapan untuk melakukan pelunasan, sehingga tentunya di sini akan berdampak pada kondisi keuangan yang tetap stabil. Tentunya di sini kalau hutang-hutang jangka panjang ini tidak direncanakan, tidak diperkirakan untuk pembayarannya dengan baik, maka tentunya di situ juga ketika hutang-hutang jangka panjang ini sampai pada masa jatuh tempo, maka tentunya di sini akan mengganggu keuangan perusahaan karena sebagian daripada modal kerja akan dialokasikan untuk melunasi daripada hutang-hutang tersebut. Bahkan kalau jumlah hutang yang terlalu besar, tentunya di sini akan mengganggu daripada kondisi keuangan. Baik di sini berkaitan dengan pembiayaan rutin atau mungkin untuk hal-hal lain, dan bahkan mungkin bisa saja menimbulkan dampak yaitu liquid. Jadi perusahaan tidak memiliki kemampuan di dalam melakukan pembayaran kewajiban-kewajibannya. Kemudian yang berikutnya ini adalah struktur modal yang tidak baik. Ini yang ketiga ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya perusahaan di sini memiliki struktur modal yang berbeda-beda. Ada perusahaan perseorangan yang mana struktur modalnya ini bersumber dari individu atau orang per orang. Ada perusahaan persekutuan, ini untuk struktur modalnya bersumber dari anggota sekutu. Kemudian ada perseroan terbatas di mana di sini untuk struktur modalnya adalah bersumber dari kepemilikan saham. Nah, di sini tentunya setiap masing-masing perusahaan memiliki struktur modal yang berbeda-beda sesuai dengan jenis daripada perusahaan tersebut. Namun demikian di sini struktur modal ini bisa dikatakan baik ya apabila struktur modal ini mampu ya memenuhi daripada kebutuhan pembiayaan yang memang diperlukan bagi perusahaan. Jadi hal-hal yang kadang sering terjadi adalah pada perusahaan-perusahaan kecil yang mana struktur modalnya di sini memang ada keterbatasan di mana di situ banyak sekali ya perencanaan kebijakan yang sudah direncanakan ini tidak bisa dibiayai dengan modal yang ada, sehingga di sini aktivitas daripada perusahaan menjadi terganggu. Nah ini adalah bagaimana struktur modal yang ada ini merupakan bentuk yang tidak baik. Kemudian pada waktu terjadi tendensi inflasi dan perusahaan menggunakan perhitungan harga pokok histori dengan metode FIFO. Nah ini. Jadi metode FIFO ini diberikan dengan harga pokok. Anda tentunya tahu ya FIFO itu ya first in first out, masuk pertama
keluar pertama. Nah ini anak barep gitu ya baratnya ya. Oke. Jadi di dalam perhitungan harga pokok kalau menggunakan metode FIFO, first in first out, maka di sini asumsinya adalah harga pokok dari persediaan barang yang dibeli pada awal ini nanti akan ya keluar pertama, dalam artian ketika terjadi pembelian pertama maka harga pokok tersebut itu mengacu pada harga pokok dari pembelian awal. Sebagai contoh misalkan saja pada tanggal, ini contoh ilustrasi ya, pada tanggal 1 September misalkan perusahaan membeli persediaan barang dagangan dengan harga pokok per unitnya adalah 10.000. Nah, kemudian pada tanggal 5 ya September perusahaan membeli persediaan barang dagangan dengan jenis yang sama, tetapi harga pokoknya di situ naik, mengalami kenaikan yaitu sebesar 20.000. Jadi kalau tanggal 1 10.000, tanggal 5 membeli ini ternyata harga pokoknya 20.000. Jadi ada kenaikan 100%. Nah, pada tanggal 6 di sini ketika melakukan penjualan, maka kalau menggunakan metode FIFO, maka harga pokok yang digunakan adalah harga pokok yang pertama kali masuk, yaitu harga pokok yang 10.000. Nah, ini. Sehingga dengan demikian ketika menggunakan harga pokok yang 10.000, maka tentunya ketika penjualan sudah dilakukan dan perusahaan mau melakukan pembelian kembali, maka di situ perusahaan harus menambah modal kerja dalam rangka agar supaya bisa digunakan untuk melakukan pembelian tersebut. Nah, maka dari itu ini tentunya satu hal ya yang menjadi bagian daripada hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan dagang, karena memang kita tidak bisa ya memperkirakan bagaimana perubahan daripada harga-harga atau inflasi yang terjadi pada perusahaan, sehingga di situ juga tentunya perlu dilakukan antisipasi ya, antisipasi terkaitan dengan inflasi. Maka tentunya ada dari gambaran tadi tentunya sangat-sangat kurang tepat ya kalau kita menggunakan metode FIFO untuk hal yang berkaitan dengan transaksi-transaksi penjualan pembelian, yang mana di sini pada kondisi inflasi. Karena bagaimanapun juga ketika kita menjual barang, kita menerima uang dan uang ini tidak bisa kita belikan, kita belanjakan kembali barang tersebut karena terjadi kenaikan harga, sehingga perusahaan harus menambah modal kerja agar supaya bisa melakukan pembelian kembali. Oke. Nah, ini adalah gambaran bagaimana tentang inflasi, tetapi ya untuk kondisi saat ini ya karena pandemi virus corona, di mana di sini ya tidak hanya aspek kesehatan saja yang berdampak ya, tetapi seluruh aspek kehidupan, tidak cuma di Indonesia saja tapi seluruh dunia ya, belahan dunia ini mengalami masalah-masalah dalam hal perekonomian ya, dan ini tentunya juga berlaku sama di Indonesia. Nah, menurut data statistik kemarin ya, ini ternyata Indonesia pada bulan Agustus kemarin itu mengalami bukan inflasi tapi deflasi ya. Jadi penurunan harga yaitu sebesar 0,05%. Jadi tidak kenaikan harga tetapi deflasi, yaitu penurunan harga. Nah, ini jadi penurunan harga ini terjadi karena apa? Karena pertama daya beli masyarakat yang memang menurun karena dampak daripada virus corona ini. Nah, ini adalah salah satunya dampak yang ada. Nah, makanya di sini tentunya juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian, dan kita berharap semoga kondisi perekonomian Indonesia kembali pulih ya, tidak sampai terjadi resesi. Oke. Baik, ini gambaran ya tentang hal-hal yang memang di situ kelihatannya menguntungkan untuk jangka pendek, tetapi ternyata untuk jangka panjang ini tidak bisa dipertahankan. Oke, nah ini untuk beberapa macam daripada rasio solvabilitas. Yang pertama adalah rasio modal kerja sendiri dengan total aktiva. Ini merupakan rasio yang menunjukkan tingkat solvabilitas perusahaan, likuiditas atau jangka panjang ya, atau likuiditas jangka panjang. Dengan anggapan bahwasanya semua aktiva akan dapat direalisir sesuai dengan yang dilaporkan dalam neraca. Ini asumsinya.
Nah, di dalam penafsiran perbedaan-perbedaan ini harus berhati-hati karena sumber perbedaan ini bermacam-macam. Ya ini. Jadi ini adanya perbedaan-perbedaan ya akibat perbedaan kebijakan di dalam depresiasi tadi, akibat perbedaan penggantian atau penghentian aktiva tetap. Nah, ini juga akan berpengaruh akibat perubahan tingkat harga, kemudian kebijakan dalam hubungannya dengan dividen, kemudian perbedaan dalam kebijakan pembiayaan aktiva dan sebagainya. Oke. Jadi kita tahu untuk yang pertama ya akibat kebijakan di dalam depresiasi, memang kalau kita melihat ada banyak sekali metode-metode yang memang digunakan untuk menentukan depresiasi atas aset-aset tetap pada perusahaan. Apakah itu metode garis lurus atau mungkin metode-metode yang lain. Nah, tentunya tiap-tiap metode di sini yang digunakan secara berbeda ini juga akan menghasilkan informasi yang berbeda. Nah, sehingga di sini perbedaan-perbedaan inilah yang harus diperhatikan ketika melakukan analisa yang berkaitan dengan analisa solvabilitas ini. Kemudian yang berikutnya adalah akibat perbedaan dalam penggantian atau penghentian aktiva tetap. Jadi memang di dalam perusahaan suatu aktiva tetap yang umur ekonomisnya sudah habis, dalam artian di sini manfaat atas aset tetap ini sudah tidak bisa diperoleh, maka tentunya di sini suatu aset tetap itu bisa dihentikan pemakaiannya atau diganti. Jadi di sini kita ambil contoh misalkan saja perusahaan percetakan memiliki mesin cetak di mana di situ umur ekonomis daripada mesin cetaknya ini diperkirakan 10 tahun. Nah, kemudian selama 10 tahun ini dilakukan penyusutan ya secara terus-menerus sampai umur ekonomisnya habis. Dan ternyata setelah umur ekonomis daripada aset tetap ini mesin cetak tadi ya yang saya contohkan ini habis, ternyata juga manfaat daripada mesin cetak ini itu juga sudah habis. Dalam artian aset tetap berupa mesin ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, maka tentunya di situ perusahaan bisa melakukan pergantian atau penghentian atas aset tetap tersebut. Nah, proses pergantian, penghentian dan atau penggantian daripada aktiva tetap ini tentunya akan menimbulkan ya perbedaan-perbedaan dalam metode. Nah, sehingga di sini juga perlu diperhatikan. Kemudian akibat perubahan tingkat harga. Nah, ini tadi di depan sudah kita sampaikan ya, memang perubahan tingkat harga atau yang biasa disebut dengan inflasi ini memang menunjukkan bagaimana kondisi perekonomian ini mengalami pertumbuhan ya, dan bagaimanapun juga ini adalah sesuatu yang wajar, tetapi dalam tanda kutip asalkan perubahan tingkat harga ini tidak terjadi secara terus-menerus. Nah, ini ya, jadi di sini dalam ukuran-ukuran yang wajar ini saya kira tidak masalah ya. Nah, tetapi di sini dengan adanya perubahan tingkat harga, maka tentunya di sini juga akan berpengaruh terhadap ini biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga di sini juga bisa saja yang terjadi adalah adanya perbedaan-perbedaan di dalam penafsiran yang ada. Kemudian kebijakan dalam hubungannya dengan dividen. Dividen ini merupakan keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Nah, jadi dividen yang dibagikan ini tentunya satu perusahaan dengan perusahaan yang lain ini memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Nah, sehingga ketika di sini dividen itu dibagikan persentase yang berbeda, tentunya di sini juga berdampak pada perbedaan di dalam penyajian atas berkaitan dengan laba atau modal yang diperoleh ya. Kemudian di sini yang berikutnya adalah perbedaan dalam kebijakan pembiayaan aktiva dan sebagainya. Nah, ini pembiayaan aktiva. Oke. Ini adalah hal-hal yang menyebabkan perbedaan. Kemudian masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi daripada pendapatan. Jadi di sini faktor-faktor yang mempengaruhi daripada pendapatan ini antara lain ini adalah jenis perusahaan yang menjual barang-barang konsumsi atau jasa biasanya mempunyai pendapatan yang lebih stabil daripada perusahaan yang memproduksi barang-barang modal. Jadi ini adalah gambaran bagaimana masing-masing perusahaan di dalam melakukan kegiatan bisnis memang bisa dikatakan
berkaitan dengan pendapatan yang diterima ini memang berbeda-beda. Ada pendapatan yang diterima secara rutin setiap hari, ada yang pendapatan diterima tidak rutin setiap hari. Nah, termasuk untuk jenis perusahaan yang menjual barang-barang konsumsi atau jasa, ini kecenderungan mempunyai pendapatan yang lebih stabil. Kita ambil contoh misalkan saja perusahaan perdagangan ya ini ya, yang menjual kebutuhan bahan pokok, misalkan beras. Nah, ini tentunya kecenderungan mendapatkan atau memperoleh pendapatan secara rutin stabil. Nah, ini. Tetapi berbeda dengan perusahaan yang memang menjual barang-barang modal. Ini karena memang konsumsi daripada barang-barang modal ini memang dikonsumsi oleh perusahaan-perusahaan dan untuk konsumsinya juga tidak rutin, maka untuk perolehan pendapatan di sini juga tidak stabil. Kemudian yang kedua adalah perusahaan yang sudah lama berdiri akan lebih stabil daripada perusahaan yang baru berdiri. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang memang bisa dikatakan alami ya. Kalau perusahaan yang sudah lama berdiri, tentunya di situ di dalam melakukan penetrasi pasar, kemudian bagaimana mereka menguasai pasar, ini tentunya lebih baik ya, sehingga tentunya di situ juga akan kecenderungan akan memiliki pendapatan yang lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri. Karena kalau perusahaan yang baru berdiri ini kecenderungan kebutuhan pembiayaan ini lebih besar ya dibandingkan dengan pendapatan, sehingga investasi ketika perusahaan pertama kali berdiri, awal berdiri ini lebih besar. Jadi makanya di sini diperlukan modal kerja yang berlapis. Ini karena ketika pertama kali tentunya tidak langsung perusahaan ini memperoleh pendapatan sesuai dengan yang diharapkan, itu tidak. Nah, ini tentunya karena apa? Karena mungkin perusahaan belum begitu dikenal oleh masyarakat, produk-produknya belum populer, bagaimana produk-produk ini belum diuji ya ketahanannya, kualitasnya oleh masyarakat, sehingga di sini masih tahap perkenalan, maka tentunya di situ memerlukan biaya-biaya modal yang lebih besar. Dan tentunya modal yang diperlukan ini lebih besar, sehingga di situ kadang tidak sebanding dengan pendapatannya. Nah, ini tapi berbeda dengan perusahaan yang sudah lama, mungkin sudah menguasai pasar, bahkan kadang sebagian ada yang kedudukannya sebagai pemimpin pasar. Oke. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan yang harga produknya per unit relatif rendah akan mempunyai earning yang lebih stabil daripada perusahaan yang harga produksinya tinggi. Nah, ini. Jadi ketika perusahaan memproduksi dengan harga biaya produksi yang relatif rendah, kemudian dengan harga jual yang kompetitif, maka di sini kecenderungan pendapatan yang diterima oleh perusahaan tersebut itu lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan yang memang di dalam biaya produksinya ini sangat tinggi. Ketika biaya produksi tinggi, maka harga jual produknya pun juga tinggi. Sehingga di sini tentunya untuk konsumsi daripada produk-produk yang dihasilkan ini konsumsi istilahnya hanya untuk kalangan tertentu saja, mungkin bisa seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya adalah perusahaan yang produksinya dibeli atas dasar kebiasaan, lebih stabil dibandingkan dengan yang tidak menjadi kebiasaan. Itu ya, ini misalkan saja rutinlah kebutuhan-kebutuhan pokok. Ini tentunya kan perusahaan yang memproduksi kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan rutin ini akan lebih stabil dibandingkan dengan barang-barang yang memang di situ tidak didasarkan atas kebiasaan. Oke. Kayak aksesoris apa gitu ya, ini pelengkap dan sebagainya. Oke, kemudian perusahaan yang produksinya berhubungan dengan kebutuhan pokok, pendapatannya lebih stabil daripada perusahaan yang untuk barang-barang mewah. Ini pemahamannya hampir sama seperti poin yang 4 gitu ya. Oke, baik. Itu merupakan faktor yang mempengaruhi daripada stabilitas pendapatan. Oke, nah sekarang kita masuk ke macam-macam rasio solvabilitas yang berikutnya. Ini adalah yang kedua adalah rasio modal sendiri dengan aktiva tetap. Jadi rasio ini ditentukan atau dihitung dengan cara membagi total hak
pemilik perusahaan atau owner equity atau modal pemilik dengan nilai buku dari aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Dimana kalau rasio ini lebih dari 100% berarti modal sendiri melebihi daripada total aktiva tetap dan menunjukkan aktiva tetap seluruhnya dibiayai oleh pemilik perusahaan dan sebagian dari aktiva lancar modal kerja juga dibiayai oleh pemilik perusahaan. Nah, ini. Jadi ini adalah gambaran hasil yang menunjukkan besar kecilnya analisis rasio. Jadi ini kalau misalkan rasionya lebih besar dari 100% rasionya, ini berarti menunjukkan ada modal sendiri itu melebihi daripada aktiva tetap. Oke. Kemudian kalau rasio di bawah ini berarti sebagian aktiva tetap dibiayai oleh modal pinjaman. Nah ini. Bahkan di sini aktiva lancar seluruhnya bisa jadi dibiayai dengan modal pinjaman. Nah, untuk mengetahui adanya over investment dalam aktiva tetap diperlukan analisa dalam turnover aktiva tetap, yaitu rasio antara total penjualan dengan aktiva tetap dan analisis earning power atau kemampuan untuk memperoleh pendapatan atau earning, yaitu rasio antara net operating income dengan total operating asset. Nah, ini. Kemudian yang ketiga ini adalah rasio aktiva tetap dengan hutang tetap. Nah, ini rasio ini digunakan dengan membagi total aktiva tetap dengan total hutang jangka panjang. Rasio ini merupakan ukuran tentang tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditor jangka panjang. Apabila kalau hutang jangka panjang ini dinyatakan secara khusus untuk dijamin dengan aktiva tetap tertentu atau fixed asset coverage ini. Kemudian untuk yang lainnya di sini masih kelanjutan ya ini. Untuk rasio aktiva tetap dengan hutang tetap, rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman baru dengan jaminan aktiva tetap ini. Kemudian semakin tinggi rasio ini maka semakin besar jaminan dan kreditor jangka panjang semakin aman atau terjamin dan semakin besar kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman. Nah, aktiva tetap yang digunakan untuk menentukan rasio adalah nilai pada neraca, bukan nilai pengganti atau replacement value atau current market. Oke, ini juga yang berikutnya adalah nilai buku saham. Ini merupakan nilai buku per lembar saham menunjukkan jumlah rupiah yang akan dibayarkan kepada setiap lembar saham apabila perusahaan pada saat itu dibubarkan, dengan anggapan bahwasannya semua aktiva dapat direalisir atau dijual dengan harga yang sama dengan nilai bukunya sesuai dengan jumlah yang dilaporkan dalam neraca, atau menunjukkan jumlah rupiah aktiva perusahaan yang menjadi hak setiap lembar saham. Nah, nilai buku per lembar saham ini akan digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan harga kurs saham yang bersangkutan. Oke. Kemudian dalam perhitungan nilai buku saham, jika ada saham yang sudah dipesan atau subscribed, walaupun saham tersebut belum diserahkan kepada pemesan, maka jumlah tersebut harus ditambahkan pada jumlah modal yang sudah beredar. Atau dengan kata lain, walaupun saham tersebut baru dipesan dan belum dibayar lunas, maka dianggap sebagai sudah beredar ya. Sebaliknya bila ada saham yang dibeli kembali oleh perusahaan atau treasury stock, maka jumlah ini harus dikurangkan terhadap jumlah modal yang beredar. Nah, ini adalah penentuan nilai buku per lembar saham yang akan diberikan. Ini contohnya ya. Modal saham 100 lembar nominal 25 berarti 25 juta. Modal saham yang sudah dipesan 200 lembar berarti 5 juta. Kemudian premium saham. Nah, ini. Oke. Nah, ini kelanjutannya. Oke, sehingga di situ kita bisa lihat nilai buku per lembar saham itu adalah 7.500.000 ditambah 1 juta tambah 2.240 per 750 dan diperoleh 10.600. Oke. Baik. Jadi itu untuk materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini ya, atau petang ini ya. Sekali lagi saya menyampaikan mohon maaf karena
tadi ada sedikit kendala berkaitan dengan jaringan yang tidak stabil, maka untuk perkuliahan live streaming tidak bisa kita laksanakan secara ini ya dengan baik. Oke. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Insya Allah kita ketemu lagi pada lain kesempatan ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui live chat atau mohon maaf ya komentar, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.